Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi ujian sekolah, hari ini Ibu Guru akan membahas kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022. Kisi-kisi soal nomor 1, indikator soalnya, disajikan teks non-sastra, peserta didik dapat menemukan gagasan pokok salah satu paragraf. Nah, berarti di sini ada teks bacaan ya tentang kaktus. Nah, anak-anak disuruh menyebutkan ide pokok, memilih ide pokok yang tepat dari teks bacaan. Nah, dalam menentukan ide pokok, anak-anak harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari pembahasan ya. Jadi ulangi, ide pokok adalah pernyataan yang menjadi inti pembahasan dalam bacaan. Ya. Nah, biasanya ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Nah, ide pokok terletak pada kalimat utama. Nah, sebelum kita mencari ide pokok, kita harus tahu dulu mana kalimat utamanya. Nah, setelah dibaca, kalimat utamanya dalam teks ini ternyata ada di akhir kalimat, yaitu ciri-ciri khusus kaktus yang dapat bertahan hidup di wilayah kering dan panas. Nah, ini adalah merupakan kalimat utama. Nah, tadi Ibu katakan bahwa ide pokok ada di dalam kalimat utama yang menjadi inti pembahasannya. Jadi, ide pokoknya ya, pembahasan utamanya yaitu adalah ciri-ciri khusus kaktus ya. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang C. Transfer gratis, transfer pakai Shopee Pay, transfer gratis ke semua bank, bisa pakai Shopee. Kisi-kisi soal nomor 2, disajikan teks wawancara seseorang tokoh yang dirumpangkan. Peserta didik dapat menemukan informasi tentang isi wawancara. Nah, jadi ada dialog wawancara. Anak-anak disuruh menentukan yang disebut informasi dalam wawancara. Nah, informasi itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis wawancara ya. Jadi pesannya apa dalam wawancara tersebut? Nah, pesan dalam wawancara, sejak kapan Bapak berusaha membudidayakan tanaman jeruk menjadi seperti sekarang ini? Sejak 10 tahun yang lalu. Awalnya hanya beberapa tanaman, semakin lama semakin berkembang hingga menjadi seperti sekarang ini. Nah, berarti informasinya adalah yang D ya. Yang D, kesuksesan budidaya usaha tanaman ya. Kalau yang A tidak tepat karena di sini tidak dijelaskan bagaimana pertama kali menanam tanaman. Kemudian yang B juga tidak tepat karena tidak dijelaskan suka dukanya. Kemudian yang C, awal mula usaha budidaya juga tidak. Nah, yang lebih tepat yaitu jawaban yang D. Kisi-kisi soal nomor 3, melengkapi dengan kalimat yang tepat teks wawancara. Nah, di sini ada teks wawancara yang dirumpangkan. Maksudnya dirumpangkan yaitu dikosongkan ya. Jadi di bagian atas ini ada teks yang dirumpangkan. Nah, kemudian dijawab, tumbuhan itu memerlukan perawatan yang teratur supaya tumbuh subur. Kalimat tanya yang sesuai dengan penjelasan narasumber adalah yang mana? Nah, kalimat tanyanya tentunya yang sesuai adalah bagaimana cara supaya tumbuhan tetap tumbuh subur. Nah, jawaban
jawabannya, tumbuhan itu memerlukan perawatan yang teratur supaya tumbuh subur. Yang Gila puasa nggak puasa. nah, kalau mengapa? Udah 5 tahun ini sama kayak si Dapa Mengapa nggak itu puasa. menanyakan sebab ya atau alasan. Kemudian siapa menanyakan orang. Kapan menanyakan waktu ya. Kisi-kisi soal nomor 4. Disajikan puisi. Peserta didik dapat menemukan isi puisi. Nah, di sini kita baca dulu puisinya dengan seksama ya. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam dalam karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Nah, maksud dari puisi tersebut yaitu tentang bagaimana menggambarkan peristiwa kedukaan, ya, peristiwa kedukaan akibat tadi ya mahasiswa yang tewas pada saat melakukan kegiatan demonstrasi di Salemba ya. Jadi jawabannya yaitu yang tepat adalah yang A. Kisi-kisi soal nomor 5. Amanat dari puisi yang tentang tadi karangan bunga. Amanatnya apa? Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis puisi ya. Jadi pesan dari penulis puisi yang hendak disampaikan. Nah, amanatnya, pesannya yaitu agar hendaklah kita menghargai pengorbanan yang membela kebenaran. Kisi-kisi soal nomor 6. Disajikan teks fiksi, peserta didik dapat menentukan keteladanan seorang tokoh. Apa itu keteladanan? Keteladanan adalah sifat baik yang dapat diambil dari seorang tokoh yang ada dalam cerita. Nah, keteladanan putra dan putri raja dalam cerita di atas adalah, nah berarti anak-anak harus membaca dulu ceritanya dengan seksama. Setelah itu baru anak-anak dapat menentukan keteladanan tokoh yang dapat diambil. Nah, setelah dibaca ternyata keteladanan putra dan putri raja adalah yang D, yaitu menolong sesama yang memerlukan bantuan. Kisi-kisi soal nomor 7. Disajikan teks informasi, peserta didik dapat menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek apa. Nah, kuncinya di sini anak-anak harus membaca teks bacaannya ya. Jadi anak-anak membaca teks bacaannya, kemudian pilih kalimat tanya yang tepat dan ada jawabannya di dalam bacaan ini ya. Nah, kalimat tanya yang jawabannya ada di dalam bacaan yaitu kalimat tanya yang A. Apa mata pencaharian suku Asmat? Nah, di sini jawabannya adalah mata pencaharian suku Asmat adalah menangkap ikan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Kisi-kisi soal nomor 8. Menentukan kalimat tanya yang tepat berdasarkan aspek siapa. Nah, jadi di sini menentukan kata tanya yang tepat berdasarkan aspek siapa. Nah, yang tepat jawabannya adalah yang A. Ya, dibaca dulu paragrafnya, kemudian anak-anak cari mana kalimat yang ada jawabannya di dalam paragraf ya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Siapakah yang melakukan penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta? Jawabannya di sini adalah peristiwa penculikan dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Adit, dan Hairul Saleh. Ya. Kisi-kisi soal nomor 9. Peserta didik dapat menentukan kalimat tanya berdasarkan aspek mengapa. Nah,
sini jawabannya karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Pertanyaan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah tentu yang B. Mengapa proklamasi kemerdekaan penting bagi bangsa Indonesia? Kisi-kisi soal nomor 10. Disajikan teks penjelasan atau eksplanasi ya. Jadi teks penjelasan itu disebut juga eksplanasi. Peserta didik dapat merangkum isi teks. Nah, di sini anak-anak harus membaca dulu bacaannya. Nah, setelah itu baru menentukan isi dari bacaan tersebut. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut menyebabkan equilibrium air menjadi terganggu. Semakin besar patahan yang terjadi, semakin besar gelombang yang dihasilkan. Gelombang inilah yang sangat berbahaya